orang harus punya pilihan dan pilihan itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Bukan berarti ada satu golongan yang harus dikhususkan, begitu ya. Begitu. Namun demikian, bagaimana kita memandang bahwa misalnya pusat perbelanjaan, shopping center atau hotel itu nggak bisa sekarang hanya tangga saja, harus ada ramp untuk wheelchair. Itu dipandang sebagai apa? Sebagai kewajiban atau gimana tuh? Sudah pasti kewajiban, tapi juga sesuatu kebutuhan kan Pak. Kalau di kelompok disabilitas kita katakan itu aksesibilitas. Aksesibilitas. Aksesibilitas itu bicara tentang kenyamanan gitu ya kan. Kalau misalkan ada rem berjalan, kalau Bapak kan lihat itu sebenarnya kan bukan hanya untuk kursi roda, tapi untuk troli. Ya, jadi melengkapi fasilitas. Melengkapi, ya. Jadi itu yang kita katakan universal design. Jadi desain itu mengakomodir seluruh pengguna yang memang membutuhkan hal-hal itu. Misalkan ibu-ibu hamil, kalau dia melangkah di atas tangga itu agak sedikit melelahkan ya. Orang-orang tua kalau dia harus lewat tangga juga itu sedikit melelahkan, apalagi yang pengguna kursi roda, orang-orang yang bawa troli. So kita katakan itu kereta bayi. Gitu. Kereta bayi. Jadi bukan hanya kalau kita bicara untuk hanya penyandang disabilitas itu kita katakan khusus gitu. Wah ini sangat membuka pikiran saya ya. Saya udah pengalaman begini usia sekian, tapi saya melihat dengan jernih. Jadi kalau suatu gedung kemudian dikasih ramp yang tadinya tidak ada, itu bukannya charity terhadap orang disable, tapi memang dari dulunya gedung itu harus accessible untuk semua orang. Betul. Seperti pluralisme menghilangkan diskriminasi. Iya. Jadi bukannya orang disable dikasih fasilitas, tapi diskriminasi dihilangkan. Oh, saya jadi belajar nih. Terus bagaimana selanjutnya yang sedang ditangani itu untuk memperbaiki keadaan? Iya, contoh lain adalah ketika kita bicara, saya ingin mencoba menghilangkan persepsi khusus dulu ini. Iya. Contoh lain adalah misalkan ketika dalam pelajaran ya, proses belajar mengajar. Misalkan adik-adik kami yang masih dalam proses belajar mengajar mengalami satu keterbatasan dalam penglihatan, gitu kan. Tapi mereka harus tetap belajar. Mereka harus bisa membaca. Tapi di dalam equality yang dalam persepsi disabilitas, equality itu adalah kesamaan kesempatan untuk dia bisa belajar dan misalkan membaca, begitu kan. Tidak boleh diartikan dalam harafiah bahwasanya setiap orang membaca itu menggunakan mata, begitu kan. Ya kan, setiap orang bisa melalui itu, caranya. Proses komunikasi. Ketika si adik-adik kami yang memerlukan informasi melalui tulisan, dia bisa membaca melalui raba, misalkan begitu. Nah, itu yang kita katakan akomodasi yang cocok atau akomodasi yang layak, begitu. Hal-hal ini sama saja dengan yang kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalkan di dalam pendengaran. Jadi kita tidak mau dikatakan itu adalah khusus gitu loh, tapi variasi aja. Jadi pendekatan yang berbeda atau akomodasi atau fasilitas-fasilitas yang berbeda bagi kelompok orang yang memang mempunyai kemampuan atau keterbatasan di dalam hal-hal fisiknya. Seperti itu saja. Iya. Sekarang yang paling challenging, yang paling berat itu menghilangkan saya mau pakai istilah yang baru saya pelajari, menghilangkan diskriminasi atau batasan itu di bidang apa, yang jenis apa begitu? Fisikah atau juga Ya secara konkret memang. Iya, konkret. Ya secara konkret itu yang kita namakan aksesibilitas, Pak. Karena kan di dalam disabilitas kita bicara tentang 3 aspek. Pertama, bagaimana memberdayakan si orang yang mempunyai keterbatasan ini.
Itu ya. Yang kedua adalah memperbaiki lingkungan, termasuk sistem apa yang kita katakan akses, gitu kan. Ketiga adalah memang persepsi masyarakat, perilaku masyarakat. Kadang-kadang kita juga tidak bisa menjudge bahwasannya masyarakat secara luas tidak mendukung atau tidak mensupport kemajuan si penyandang disabilitas, tapi kadang-kadang itu juga karena ketidaktahuan mereka, gitu. Oleh karena itu di dalam konvensi diamanatkan bahwasanya pemerintah bersama kelompok disabilitas berkewajiban untuk mensiarkan siapa sih penyandang disabilitas, apa sih kebutuhannya, gitu, bagaimana menangani mereka, gitu, sehingga tidak timbul sikap-sikap diskriminatif terhadap mereka. Oke, kita break lagi ya Ibu ya dengan Ibu Maulani Rotinsulu bicara mengenai disabilitas. Wimar Show.